Selamat datang di Cendekiawan Muda Channel. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita jumpa lagi bersama Cendekiawan Muda Channel. Segera mulai. Hari ini kita akan belajar tema 9, tema 2, pembelajaran 1, materi, jenis iklan, zat tunggal dan zat campuran. Hidup akan belajar sama. Siap? Kita mulai. Untuk tema 2, Anda dalam kegiatan ekonomi. Pada hari Minggu, Lani asik menonton televisi. Ada iklan sirup. Lani terpengaruh iklan sirup di televisi. Lani ingin membuat es sirup. Lani kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Saat hendak membuat es sirup, ternyata gula di dapur habis. Ibu lalu meminta Lani membeli gula di warung. Dengan senang hati, Lani membeli gula ke warung. Setelah membeli gula, Lani dan ibunya melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan sirup terdapat 2 penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu, sirup termasuk zat campuran. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Bagaimanakah perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran? Temukan jawaban pada uraian materi berikut. Yuk, kita lanjutkan. Lani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Alasannya, televisi merupakan salah satu media elektronik. Adapun yang dimaksud dengan iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya media elektronik. Apa saja bentuk iklan media elektronik itu? Ini adalah contoh gambar-gambarnya. Pasti kalian sudah tahu ya. Ini gambar yang pertama, gambar kedua, dan gambar yang ketiga. Mari kita bahas. Iklan elektronik banyak jenisnya. 3 di antaranya yaitu yang akan kita pelajari saat ini. Ketiga jenis iklan tersebut adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Bagaimanakah karakteristik 3 iklan tersebut? Ayo baca satu persatu uraian singkat berikut. Ayo membaca. 1. Iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice, suara atau kata-kata manusia yang teratur. Musik, paduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis. Efek suara, suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alarm. Yang kedua adalah iklan televisi. Pasti kalian sering melihat bukan iklan televisi? Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik, yaitu dapat dilihat dan dapat didengar. Oleh karena itu,
Iklan yang disampaikan di televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Yang ketiga adalah iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula iklan yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Ini adalah contoh beberapa iklan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah paparan iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio, perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana mendukung skenario. Amati paparan iklan radio melalui naskah berikut. Iklan pewangi ruangan. Efek suara, suara lalat. Kemudian anak perempuan, "Mama, kamar adik banyak lalat." Kemudian mama menjawab, "Wah, mungkin karena bau tidak sedap, Dik." Anak perempuan, "Ya, Ma, tolong hilangkan bau tidak sedapnya." Mama, "Tenang, Mama punya antinya." Efek suara semprotan nyamuk. Anak perempuan, "Wah, wangi sekali, Ma." Mama menjawab, "Jelas dong, kan Mama pakai segar wangi." Pewangi ruangan, bau tak sedap, langsung KO. Kemudian musik, gitar klasik bernuansa ceria. Up and down. Narasi, ya, gunakan segar wangi, bau tak sedap langsung hilang. Musik down out. Apa isi iklan radio yang dapat kamu amati dari naskah di atas? Berdasarkan naskah di atas, iklan radio dapat disimpulkan bahwa iklan radio dipaparkan berisi ajakan untuk menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap, dan pengusir lalat dalam sekejap. Paparan iklan melalui televisi. Yuk, coba kita baca bersama. Pembuatan iklan di televisi diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dibentuk dalam bentuk skrip dan paparan cerita. Sketsa gambar yang disusun beruntun sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rencana iklan itu dibuat di rumah produksi. Berikut contoh paparan iklan melalui televisi. Berdasarkan gambaran iklan melalui televisi di atas, kamu dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar hanya dengan permen karet. Planet segar. Mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Paparan iklan melalui internet. Yummy mie instan. Saat bersantai jadi semakin hangat. Itulah adalah salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Iklan di atas merupakan iklan jenis internet banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan yang ditaruh di papan iklan mini yang tersebut ada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie
instan dengan merek Yumimi. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yumimi merupakan makanan cepat saji yang sangat enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yumimi. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik. Sekarang, coba kamu pilih satu bentuk iklan elektronik yang kamu pelajari sebelumnya. Buatlah contoh iklan elektronik, cantumkan naskah iklannya. Jika iklan yang kamu pilih iklan radio atau iklan televisi, tuliskan skrip dan papan ceritanya. Jika kamu memilih iklan internet, tempelkan iklan pada lembaran kertas. Selanjutnya, buat kesimpulan isi dari iklan elektronik yang kamu buat. Tuliskan kesimpulan di bawah naskah iklan. Skrip dan papan cerita atau gambar yang kamu buat. Presentasikan hasil berlatihmu dalam mengidentifikasi iklan elektronik di depan kelas. Kumpulkan hasilnya kepada Bapak Guru untuk dinilai. Ini adalah contoh iklan elektronik, iklan radio, iklan televisi, atau iklan internet. Kalian bisa menulis di buku kalian sesuai dengan iklan yang kalian pilih. Apakah iklan radio, iklan televisi, atau iklan internet. Tulis merek, media, waktu, iklan isinya apa, dan kesimpulan isi iklan. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik. Salah satunya iklan televisi. Sekarang pilihlah salah satu iklan di televisi yang menarik menurutmu. Tuangkan kembali benda yang diiklankan dalam bentuk yang kamu anggap menarik. Dalam bentuk gambar iklan. Buat gambar semenarik mungkin pada kotak berikut. Tulislah hasil kreasi menggambar benda yang ada dalam iklan televisi dalam bukumu. Dalam buku tulismu, warnai semenarik mungkin dan kirimkan kepada gurumu. Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda menarik yang diiklankan melalui televisi. Secara kebetulan, Udin, Siti, dan Edo sama-sama menggambar minuman. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol. Siti menggambar minuman ringan manis. Dan Edo menggambar secangkir kopi. Gambar mereka cukup bagus. Mari kita lihat. Ayo mengamati. Amatilah gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo berikut ini. Air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari, satu malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. 2. Minuman ringan manis yang digambar oleh Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Yang ketiga, secangkir kopi tumbuk yang digambar oleh Edo. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi terbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi,
Tapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Kamu telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Mari kita bahas bersama. 1. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu. Misalnya, air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, dan plastik, serta oksigen atau udara. Materi yang digunakan banyak jenisnya, dapat dikelompokkan menjadi zat padat atau benda padat, benda cair, atau benda gas. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu, yaitu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Kemudian, apa itu unsur? Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Dan dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. 3. Zat campuran. Mari kita baca bersama. Zat komponen yang penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Pada minggu sebelumnya, kalian sudah mempelajari bukan apa itu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen? Hari ini akan Pak Guru ingatkan lagi. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup, campuran gula, pewarna dan air, kemudian oralit, campuran air dan garam, dan udara, campuran gas-gas. Yang kedua adalah zat campuran heterogen. Adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi yang berbeda, yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran hidrogen antara lain air, kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Setelah kita mempelajari pelajaran yang sudah kita uraikan di atas, mari kita coba membuat kesimpulan berdasarkan komponen penyusunnya, beserta contohnya. Mari kita simak bersama. Berikut adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang materi. Materi dibagi menjadi dua, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Zat campuran dibagi menjadi dua, zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Unsur memiliki beberapa contoh atau bentuk. Contohnya adalah besi, emas, oksigen, dan nitrogen.
Senyawa memiliki contoh bagi berikut: garam, air, dan gula. Campuran homogen memiliki bentuk seperti sirup, oralit, dan udara. Campuran hidrogen memiliki bentuk contoh air kopi tumbuk, air dengan tanah, serta yang lainnya. Kamu telah mengetahui adanya zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Apakah kamu bisa menuliskan perbedaan dalam campuran homogen dan campuran heterogen? Coba sekarang lakukan percobaan di bawah ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil percobaanmu, tuliskan perbedaan antara zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Lakukan percobaan secara berkelompok. Setiap kelompok membuat 2 percobaan. Untuk melakukan 2 percobaan, anggota kelompok dibagi 2. 2 percobaan yang harus dilakukan setiap kelompok yaitu membuat larutan air gula dan air kopi. Adapun bahan dan peralatannya yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. Mari kita lihat. Kalian bisa mempraktekkan di rumah dengan peralatan: pertama, gelas plastik transparan; kedua, sendok plastik. Kemudian 2 adalah bahan: air, gula putih, dan kopi bubuk. Langkah-langkah percobaan sebagai berikut. Percobaan pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan gula putih ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk gula sehingga larut dalam air. Diamkan beberapa saat. Percobaan kedua. Masukkan air dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan kopi bubuk ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk kopi hingga larut ke dalam air. Diamkan beberapa saat. 3. Bandingkan hasil kedua larutan bersama teman satu kelompokmu. Buat laporan hasil percobaanmu dengan menuliskan hal-hal berikut: nama anggota kelompok, alat dan bahan yang digunakan, percobaan yang dilakukan, dan yang terakhir hasil percobaan. Presentasikan laporan yang kalian buat di depan kelompok lain. Kemudian, kumpulkan hasil laporan kepada Bapak Ibu guru. Berikut adalah contoh kolom laporan hasil percobaan. Kalian bisa menuliskan di buku kalian, di buku tulis kalian. Anggota kelompok, percobaan yang dilakukan, alat dan bahan, hasil percobaan. Perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi laporan hasil percobaan. Kalian bisa menuliskan anggota kelompok, percobaan yang dilakukan, alat dan bahan, hasil percobaan. Perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi. Sifat larutan gula, B. Sifat larutan kopi, dan tuliskan kesimpulannya. Itu adalah materi yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih adik-adik sudah menyimak paparan video pembelajaran dari guru. Sampai jumpa lain kali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk memajukan channel ini menjadi lebih baik. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Selamat belajar adik-adik. Dadah.